Tapi kita harus waspada. Jangan sampai keluar daripada dunia ini tidak membawa iman sedikit pun, menhabis imannya kayak apa? Nah itu nang disebut kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Karena ada iman lagi waktu dia mati, imannya lepas, dicabut. Adakah orang yang imannya dicabut, lepas daripada dadanya waktu wafat? Nah itu na'udzubillah min dzalik. Makanya kita selalu memohon, meminta mati dalam keadaan Islam dan iman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Orang yang beriman disuruh oleh Allah beriman, bertakwa sebenar-benarnya. Jangan iman-imanan. Wala tamutunna. Nah Allah sudah memperingatkan, jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan Islam, melainkan dalam keadaan membawa iman, tidak lepas. Ada yang disebut Nabi kita SAW, ada beberapa golongan yang imannya lepas. Ini yang berbahaya waktu matinya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yashribu syaribul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Ada 3 di hadis yang ini nih. Mungkin di hadis lain ada lagi. Kata Nabi SAW, tidak akan berzina orang yang berzina itu pada ketika dia berzina sedangkan dia beriman. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina orang yang berzina itu pada ketika dia berzina dia beriman. Nah berarti pada waktu ketika dia berzina imannya lepas. Nah musiah waktu berzina lepas imannya, ajalnya sampai. Berarti kada beriman nih, hilang dah dalam dirinya iman. Nah ini artinya harus kita berhati-hati dan waspada. Jangan sampai tadi mati dalam keadaan lepas iman. Siapa mereka yang berzina nih? Kalau mati dalam keadaan berzina, maka sudah ada kejadian-kejadian seperti itu. Orang yang berzina pada ketika dia berzina mati. Berapa tahun yang lalu tuh disebut mati di atas perut perempuan, berzina. Bukan istrinya, tapi orang-orang yang melacurkan dirinya. Lalu dalam perzinahan mati, Allah mencabut nyawanya. Yang kedua, wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Kata Nabi, tidak akan mencuri. Orang yang mencuri itu pada ketika dia mencuri dia beriman. Tidak mungkin dan Nabi waktu mencuri dia beriman. Tahu ini hukum haram, hak orang diambilnya, pada waktu dia mengambil itu imannya lepas. Nah takutnya kita kalau waktu pas mengambil iman lepas dia mati. Kan ada sedikit pencuri mati waktu mencuri. Kenapa? Dipukuli orang. Padahal yang dicurinya helm sebiji, ketahuan orang
turunan orang pukuli orang karena orang muyak pada melihat kehilangan terus helm, pas diintai orang mengambil, pukuli orang sekampung, mati waktu mencuri helm. Bahkan kada sedikit juga kita melihat keadaan umat yang waktu mencuri seringkali mengambil kendaraan orang kampung turun, yang saking marahnya ada yang menyiramnya dengan bensin, dibakar, mati terbakar hidup-hidup. Bagaimana hukumnya? Tadi ini sudah hadis Rasulullah, yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri, orang yang mencuri itu pada ketika dia mencuri dia beriman. Artinya tidak mungkin mencuri orang beriman. Nah, jadi kalau masih ada iman di dada dia tidak akan mencuri. Masih ada iman di dada dia tidak akan berzina. Nah, khawatirnya tadi iman lepas, ajal sampai, mati dalam keadaan tidak membawa iman. Nah, itu akan kekal di neraka. Allah akan mengeluarkan orang yang masih ada iman di dadanya walaupun sekecil zarrah. Nah, tapi mun kada ada sama sekali, Allah tidak akan mengeluarkannya. Anugerah Allah tidak akan datang kepadanya. Yang ketiga, kata Nabi SAW, la yashrabu syaribul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidak akan minum orang yang minum khamar, tidak akan minum khamar orang yang meminum khamar itu pada ketika dia meminumnya wa huwa mu'min, dia beriman. Nah, artinya tidak mungkin terjadi orang yang beriman minum, pada ketika dia minum imannya lepas, pas mati dalam keadaan tidak beriman. Kada sedikit kalau orang yang minum mabuk, minum khamar. Nah, ini bukan khamar aja yang disebut kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamar. Minum khamar kah yang cair, minum yang bubuk kah bentuk sabuk, atau yang bentuk ganja daun, atau bentuk lempok, mabuk juga sama, atau bentuk buah kecubung sama juga, bila temakan mabuk juga, tidak akan beriman tuh orang. Kada sedikit kita melihat, mengambil iktibar, orang yang mabuk tadi mati dalam keadaan overdosis, kelebihan, mati, kebuih muntung, mati. Sempatkah bertobat? Waktu ketika mabuknya kada ingat Tuhan sama sekali, itu orang mabuk. Apalagi overdosis, kada sadarkan diri, mati dalam keadaan tidak beriman. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yashrabul khamra, la yashrabu syaribul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidak akan minum orang yang minum khamar itu pada ketika dia minum dia dalam keadaan beriman. Tidak mungkin, dari Nabi. Nah, ini waspadai tiga inilah: berzina, mencuri, minum minuman keras. Biasanya kalau sudah minum mabuk akan berzina tuh nantinya. Biasanya kalau sudah berzina pulang takut, khawatir ketahuan orang, akan dibunuhnya itu orang pulang nang dizinahinya. Kalau bepadah melapor kena bunuhnya. Itu sudah terjadi itu. Asal khamar. Makanya disebut al-khamru ummul khaba'ith. Khamar itu adalah induk daripada segala kejahatan. Ummul khaba'ith. Jadi minum khamar bisa menyebabkan apa aja kejahatan-kejahatan yang dia lakukan, penyebabnya khamar. Makanya dilarang keras. Setiap barang yang memabukkan, yang dikatakan Nabi itu adalah khamar.
Nah, jadi bentuk apa aja bentuknya bila mabuk khamar. Sekalipun diulah-ulah, dibuat-buat, bendanya halal, halal dicampur-campurnya apa namanya itu? Maaplos. Maaplos sorong, ini halal di benda ini aja. Apa nang benda nang halal? Sprite, Coca-Cola, Fanta, halal lo tadi minum dari bahan nang halal, tapi diaplosnya, dicampurnya, buatinya Panadol 2 biji. Kalau Panadol obat sakit kepala halal aja. Kalau obat sakit kepala, bila sakit kepala minum Panadol sebiji, alhamdulillah ringan kepala seorang. Memang halal obat Panadol. Sprite halal, tapi dicampurnya di Sprite tadi 3 biji Panadol, menggurak, sudah habis guraknya diminumnya, teler, mabuk, haram hukumnya. Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamar, sekalipun tadi halal dicampurnya diminum mabuk. Lem tadi itu, lempok, diisap mabuk jadi khamar juga hukumnya, karena mabuknya tadi itu. Padahal lem tadi kan orang untuk melem kayu, melem sandal nang tak ungkap, diisap lalu mabuk. Nah iya, bungul pada sandal. Apa aja benda-benda yang mabuk itu lagi apa namanya, tuak. Nah, tuak itu berasal dari pohon apa itu, pohon aren, lahang. Nah, lahang halal itu, lahang dari pohon aren yang biasa diolah orang gula habang. Nah, ditanakakan, dijadikan gula habang itu dari asal pohon anau. Tapi dibiarakannya di dalam satu wadah, disimpannya sampai 1 minggu, bahkan sampai setengah bulan, berubah itu lahang tadi menjadi tuak. Apalagi dibuatnya dalam kuantan yang dari tanah liat tuh, simpan, masukkan dalam tanah, setengah bulan diambilnya, bebuih udah, minum, mabuk. Itu yang namanya tuak. Nah ini pun banyak juga tuh karena akan menggunakan tuak ini dari lahang, karena murah, tapi banyak modal. Nah, minta aja kan bisa jualan panang nang mana mengambil lahang tuh di pohonnya, entah panang lah ya, bari sini aja. Nah disimpannya jadi mabuk juga. Apa aja lagi, banyak yang memabukkan ini. Pokoknya setiap kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itulah khamar, kata Nabi. Hukumnya haram. Sedikitkah, banyakkah, tetap haram hukumnya. Nah, jadi karena ini macam-macam diulahnya, diaplus-aplusnya. Ada yang nggak ada duit, lalunya kehabisan duit sudah tapi hendak mabuk, datang ke bengkel ganti uli. Apa situ? Minta uli bekas. Uli bekas itu kada bayar, minta dibuang aja oleh tukang bengkel. Kenapa ada uli bekas, buang. Tapi sebelum dibuang dia minta selitar. Nah, apalagi mobil banyak cuma 4 liter tuh. Nah, sepeda motor selitar paling, atau kurang pada selitar, minta panang lah ya. Saya kenapa panang? Jar panang, saya kenapa? Ada aja panangnya aja. Dikira panang lah juga malah lantai kah? Nah, uli itu bisa juga lantai ulin mengkilap tuh, dilap dengan uli bekas. Tapi ada ini, diapainnya uli diminum. Yang ada konukar obat lagi, duit habis, tapi hendak mabuk aja lagi, minta uli bekas diminumnya, teler. Uli bekas diminum. Kada masuk akal mas sekali. Mau kita berpikir tuh rasanya kada masuk akal. Orang sepeda motor aja menolak, sudah dibuang.
Sepeda motor kada mau pakai lagi itu oli bekas, ganti nang hanyar, mambul kukus sudah ganti hanyar. Ini diminum, berarti bungul pada engkal lagi nih. Engkal nang di kampung-kampung tuh, nang kada berdeha-dehaan lagi udah, mampul kukusnya. 2 tahun kada berganti, jalan terus. Sekali mengganti ada nang minta meminum, engkal aja menolak. Nya minumnya, nah ya bungul pada engkal sorong. Mabok juga. Ada nang kehabisan duit juga pulang, kada meminum oli bekas. Nah, apa nang dicarinya? Sapi diiringinya. Sapi diiringinya. Dibawanya tempurung. Pas sapi bahera, mandak pok je sapi bahera setumpuk. Tempurung tadi nang bebelah ditukupinya. Pok tukupakannya di sapi tadi. Didiamakannya dulu 10 menit. Nah, jadi gasnya tuh kan terkurung dalam tempurung tuh. Ada lubangnya di tempurung tadi tuh, ambilnya apa itu? Setru kah? Isapan tuh. Orang isapan. Ngambilnya, masukkan tuh, diisapnya. Oh, mabuk juga. Tahi sapi. Pintar kabungul kan ya? Ya kelebihan pintar. Sampai tahi sapi pun diulahnya mabuk. Nah, kita nang waras, akal yang sempurna, mencium bau nang kada nyaman aja kita kan menutup hidung. Berpaling, berjauh daripada sampah. Ini dicari benda-benda yang busuk, yang ada gasnya. Teler, mabuk juga. Nah, inilah umat di akhir zaman yang tidak beriman dan bertakwa. Kalau tadi overdosis mati dalam keadaan mabuk. Mati dalam keadaan imannya lepas. Banyak lagi yang dijadikannya mabuk-mabukan tuh banyak. Nah, jadi berduit kada berduit tetap mabuk. Nah, menang berduitnya nukar. Nah, kita membayangkan aja tuh kada kawalah nang kayak apa rasanya tuh. Macam uli bekas dan nang kayak apa rasanya. Hah? Ini tenggorokan kita itu hangus, nang kayak apa pekat. Minum madu aja kita tuh kebanyakan sakit di sini. Madu kada pencampur banyu, madunya asli, minumnya tuh bakajut, ini bisa keselak di sini. Kada nyaman lagi tuh madunya tuh kalau kebanyakan minumnya. Ada yang membawa mati tuh. Itu madu nyaman tuh madu, manis tuh madu. Nang kayak apa? Uli bakas. Nang sudah setahun kada berganti. Diminum. Ya kada habis pikir kita kepada umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Orang-orang yang mabuk, yang teler tadi, yang tidak ada pendidikan agamanya. Imannya di mana? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Anak turunan kita jaga. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Siapa yang diperingatkan Allah? Orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman. Nah, yang beriman yang diperingatkan. Karena orang beriman dia bisa lepas. Orang beriman dia bisa khilaf. Lalu berbuat salah. Makanya Allah peringatkan tuh orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian. Jangan kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. La tulqu biaidikum ila tahlukah. Berarti kita sendiri yang melemparkan diri ke dalam kebinasaan itu kita sorong juga. Terpengaruh dengan keadaan. Umpat itu dan ini yang melanggar hukum syariat.
sehingga dia binasa, hancur sendiri. Makanya aku anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, anak turunan kalian, naro, daripada siksa api neraka. Jangan sampai menyesal di kemudian hari nantinya. Hari ini bersenang-senang, tapi di kemudian hari akan menyesal. Menyesal kemudian tidak ada gunanya lagi. Banyak tuh orang-orang yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran hendak minta kembalikan setelah wafatnya, baru dicabut rohnya sudah berteriak minta kembali. Ya Allah, bolehkan roh ulun, kembalikan ulun, hidup akan pulang, ulun nak beramal soleh. Salah langkah waktu hidup.